Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamila Zesi Salsabil, NIM 19003127, akan memulai presentasi kita pada hari ini. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai aspek-aspek manajemen pendidikan khusus, di mana yang pertama, penyesuaian kurikulum yang akan dibahas oleh Ridwan Hizbullah. Yang kedua, pembelajaran yang akan dibahas oleh Wulan Hadesti. Yang ketiga, tenaga pendidik yang akan dibahas oleh Yusminta. Yang keempat, sarana dan prasarana pendidikan yang akan dibahas oleh Kak Rezi. Dan yang kelima, biaya pendidikan yang akan dibahas oleh Winky. Baiklah, selanjutnya materi yang pertama akan dimulai oleh Ridwan Hizbullah. Kepada Ridwan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ridwan Hizbullah akan menyampaikan materi tentang penyesuaian kurikulum. Dalam artian luas, kurikulum merupakan rencana pembelajaran secara menyeluruh yang mencakup program pengajaran, materi pengajaran, metode, dan evaluasi yang merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan pendidikan. Meskipun demikian, kurikulum sering dianggap hanya sebagai dokumen yang berisi sekumpulan bahan pengajaran dan tujuan pengajaran, sehingga berbicara kurikulum identik dengan berbicara tentang bahan pengajaran. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, kurikulum disusun secara nasional dan berlaku untuk semua sekolah sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan. Sekolah luar biasa SLB sebagai salah satu satuan pendidikan memiliki kurikulum khusus yang berbeda dengan kurikulum untuk sekolah pada umumnya. Kurikulum semacam ini tidak mendukung atau bahkan dapat menghambat pelaksanaan pendidikan inklusif yang sebenarnya. Karena dalam pendidikan inklusif, satu sekolah untuk semua anak dan sekaligus satu kurikulum untuk semua anak. Oleh kerana itu, dalam pelaksanaan pendidikan inklusif, diperlukan penyesuaian tertentu terhadap kurikulum yang telah ada. Penyesuaian kurikulum dalam rangka implementasi pendidikan inklusif di Indonesia, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah mengubah orientasi kurikulum dari Subject Center Oriented ke Child Center Oriented. Child Center Oriented lebih menekankan pada pemenuhan kebutuhan siswa darai pada materi yang harus dikuasai siswa. Di samping itu, pendidikan inklusif menuntut juga penyesuaian kurikulum dalam hal waktu penguasaan terhadap sejumlah bahan pengajaran. Artinya, kecepatan siswa untuk menguasai suatu materi pengajaran tidak harus sama dan disesuaikan dengan kemampuan siswa masing-masing secara individu. Hingga penyesuaian semacam ini dimungkinkan siswa ada yang lebih cepat dibandingkan kawannya untuk menyelesaikan materi tertentu, dan sebaliknya ada anak yang lebih lambat dalam menguasai bahan pengajaran. Dalam pendidikan inklusif, penambahan materi pembelajaran seperti materi pengajaran dan akademik atau keterampilan khusus seperti bahasa isyarat bagi tunarungu, tulisan braille, dan keterampilan orientasi dan mobilitas bagi tunanetra, keterampilan merawat diri bagi anak tunagrahita, dan lain-lain perlu mendapat perhatian. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang pembelajaran. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari luar lingkungannya. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama adalah mengkondisikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Mengingat pembelajaran dalam pendidikan inklusif dan setting inklusif harus berhadapan dengan peserta didik dengan keadaan dan kemampuan yang sangat beragam, maka pengajaran dan pendekatan individual dianggap yang paling tepat. Dalam pengajaran dan pendekatan individu, diperlukan 3 langkah kegiatan utama. Yang pertama, asesmen, dan yang kedua, intervensi, dan yang ketiga, evaluasi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tenaga pendidik. Nah, pada perencanaan, tenaga pendidik khusus diawali dengan mendata kebutuhan guru bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, kemudian sekolah mengajukan kebutuhan guru ke Dinas Pendidikan. Paling sedikit 1 orang guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan
yang ditunjuk untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif. Apabila Dinas Pendidikan belum bisa menyediakan guru pembimbing khusus, maka pihak sekolah merekrut guru honor yang berlatar belakang pendidikan luar biasa, kemudian diadakan seleksi dan penerimaan guru pembimbing khusus. Koordinasi dan tugas guru pembimbing khusus meliputi yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan asesmen, membuat dan melaksanakan program pembelajaran individual melalui kerjasama dengan guru mata pelajaran, membantu guru mata pelajaran dalam membuat pelaksanaan pembelajaran modifikasi, membantu guru mata pelajaran dalam mengenai perilaku peserta didik berkebutuhan khusus di kelas serta membangun koordinasi yang baik dengan guru. Nah, pada pihak sekolah dan wali murid terkait perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sarana dan prasarana pendidikan. Dalam Pendiknas nomor 40 tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana di sekolah, disebutkan standar sarana prasarana sekolah mencakup yang pertama, bangunan, yang kedua, kelengkapan sarana prasarana yang pembelajaran umum, yang ketiga, kelengkapan sarana prasarana ruang penunjang, dan yang keempat, kelengkapan sarana prasarana ruang pembelajaran khusus. Sekolah dikatakan memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, berarti harus memiliki minimal kebutuhan sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, sekolah harus mampu mendayagunakan dan memanfaatkannya secara optimal. Baiklah, sampai di sini materi saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan dari Wingky Prasetya tadi, maka berakhir pula diskusi kita pada hari ini. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan materi, memberikan kritik dan saran, serta memberikan pertanyaan, kami persilahkan untuk meneruskannya di e-learning. Baiklah, kami kelompok 3 ingin meminta maaf apabila ada kesalahan selama diskusi. Saya akhiri sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.